Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini. Insan Edukasi, pernahkah kalian mendengar nama lapangan Ikada di Jakarta? Ya, nama lapangan Ikada menjadi satu catatan sejarah dalam kemerdekaan Republik Indonesia saat digunakan dalam sebuah rapat raksasa. Masyarakat di berbagai tempat dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Di lapangan Ikada atau Lapangan Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta untuk mengadakan peringatan 1 bulan proklamasi pada tanggal 17 September 1945. Gagasan ini didukung oleh Pak Wiryo selaku Wali Kota Jakarta Raya dan Ketua KNI Jakarta Raya Mr. Muhammad Rum. Maka dengan serentak, pemuda mahasiswa menyelenggarakan persiapan teknis berbentuk panitia. Lebih lanjut kemudian mereka mengkomunikasikan rencana tersebut pada pimpinan rakyat tingkat kecamatan maupun kelurahan. Akibatnya, berita ini menyebar amat luas sampai keluar Jakarta. Tapi rencana ini tidak dapat segera terlaksana karena pemerintah pusat menolak menyetujuinya dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang masih berkuasa yang juga sudah berfungsi sebagai alat sekutu. Melihat situasi ini, pihak panitia kemudian memundurkan acara menjadi tanggal 19 September 1945 dengan harapan pemerintah mau menyetujuinya. Menurut pemuda mahasiswa, rapat raksasa ini amat penting karena meskipun gaung kemerdekaan sudah menyebar kemana-mana sejak proklamasi, namun rakyat belum melihat terjadinya perubahan-perubahan nyata di tanah air. Insan Edukasi, berlangsungnya rapat raksasa Ikada menunjukkan dukungan besar rakyat terhadap pemerintah yang baru terbentuk. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang termasuk tank-tank berjaga-jaga dengan mengelilingi lokasi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta sejumlah menteri. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia, mematuhi perintahnya, dan tunduk serta disiplin. Setelah itu, Presiden Insinyur Soekarno meminta rakyat yang hadir membubarkan diri dan bersikap tenang. Insan Edukasi, makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi bangsa Indonesia adalah rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri, serta rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Demikianlah RE hari ini untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini.
Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Sudah hadir di studio para senior yang luar biasa siang hari ini. Aku grogi. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih apa ya? Nah, kan suaranya udah kelihatan senior nih. Sebentar. Takutnya yang dengerin agak bosan juga gitu loh. Iya, karena suaranya itu sudah lagi, sering itu lagi, itu lagi, itu lagi. iya. Berapa kali ya Pak kita kesini ya Pak? 3 ini berarti. 3. Berarti kalau saya lebih dari 3. Iya. Sampai 3 saya mungkin sampai 5. Bener. Tapi pendengar malam dan pendengar siang beda loh. Beda. Iya emang beda sekali. Beda sekali. Ini dari perwakilan PRSSNI. Saya mantan. Oh mantan. Saya mantan. Oh gitu. Ya. Berarti ada yang masih jabat dong. Loh ini. Beliaunya yang masih jabat. Kebetulan beliau yang meneruskan estafetnya. Woi, ketua. Bukan, saya Bukan. bendahara. Ketuanya jauh masalahnya Pak. Di mana? Di Semarang. Oh. Ya. Kok malah di Semarang? Ya karena standby-nya di sana dan kebetulan ada pekerjaan di sana akhirnya tidak pernah jarang sekali untuk nengokin rumah yang keduanya di Pemalang seperti itu. Ah gitu. Jadi akhirnya didelegasikan sama bendara dan mantan gitu. Iya. Wah, asik Karena nih. yang tahu mantan, yang tahu sejarah kan mantan. Iya betul. Sejarah sang mantan. Tapi kita kan sedang mau ngobrol tentang peran radio di era digital. Jadi nggak ada hubungannya dengan sejarah juga. Iya. Ha-ha. Adanya dengan Ajarnya dengan kira-kira tantangan ke depan itu seperti apa radio. Ya kan? dari Mas. Yap. Aha. Bentar dong, bos saya harus saya kenalin dulu dong. Ya oke ya. Ha-ha. Dilupakan. Juga punya sejarah ya. Iya, pakar sejarah. Oke, ada juga Pak Dirham. Oke, belum naikin. Oke, udah bos. Oke. Jadi di sini komplit nih dari perwakilan swasta, dari perwakilan pemerintah. Yap. LPPL dan PRSSNI. Tapi akur ya. Akur lah. Kolaborasi. Iya. Karena kita kampanye radio. Iya, betul. Oke, saya ke pertanyaan pertama. Wah, ini kayak lomba cerdas cermat ya, lama-lama ya. Iya, gitu ya. Siapa paling cepat? Oke, sebelum ke obrolan lebih lanjut, saya ingatkan ke kawan-kawan yang ngupingin kita di Radio Kota Batik. Silakan yang mau nanya-nanya boleh ya. Bisa hubungi di 02854244474 ataupun WhatsApp di 08554200912. Atau juga Anda yang mungkin saat ini sedang menyimak tayangan kami di YouTube, boleh juga ya komentarnya di live chat. Pokoknya semua media sosial yang punyanya Radio Kota Batik kita optimalkan. Ya karena eranya memang seperti itu. Yep. Ya kan? Oke. Nah, pertanyaan pertama, siap ya? Ini kayak kuis ya, lama-lama ya. Pertanyaan pertama, ini radio. Ini kan saya dengar kan ada beberapa radio di Kota Pekalongan yang juga sudah mulai istilahnya kukut nih di era digital ini. Yep. Terus gimana tuh? Sebelum era digital pun sebenarnya sudah ada yang mulai hilang kan. Dulu kan Pekalongan boleh saya sebut satu-satu mungkin ya Ya namanya. nggak apa-apa. Ini kan LPPL santai. Era tahun 70-an sampai 80-an itu masa sampai 90-an itu sebenarnya masa keemasan radio. Ya. Jadi, 80 90. Ya, ongkang-ongkang kita bisa hidup gitu loh. Itu ada beberapa stasiun radio karena satu dan lain hal hilang ya Pak, kayak Santo Bernardus itu juga hilang. Iya hilang ya. Ya, terus yang Batang juga ada satu. Apa tuh? Suara Batang. Suara Batang. Karena dulu jadi gini Kang, PRSSNI untuk wilayah Pekalongan itu kan mencakup sampai ke Batang. Dari Batang sampai ke Brebes. Karisidenan. Berarti ya. bukan wilayah kota kabupaten. Ya, bukan. Itu dari Batang sampai ke Brebes. Nah, Batang itu dulu ada cikal bakal radio yang ada di sana namanya Radio Suara Batang. Ya. Itu juga hilang. Itu tahun berapa hilang? Tahun berapa ya? 90-an Yang jelas deh kayaknya ya. waktu akhir. itu karena imbas semua radio harus pindah frekuensi ke FM ke itu. FM. Oh iya. Ya. Iya. Karena tidak bisa mengikuti regulasi, itu ada beberapa radio yang akhirnya tumbang kemungkinan karena tidak dapat kanal frekuensi.
seperti Suara Batang, terus yang Pekalongan juga ada Santo Bernardus. Ada lagi nggak Pak? Itunya nggak ada gitu. Nggak ada ya, cuma itu yang hilang ya. Lah iya. Nama. Berubah nama ya, betul. Lah iya. Artinya kan dari migrasi frekuensi aja sudah menimbulkan masalah. Yap. Ya kan, di radio. Nah, apalagi dengan sekarang yang harus mencoba menyesuaikan dengan era digital. Yap. Makin banyak deh kayaknya tuh. Ya, kalau zaman dulu kita punya saingan cuma satu TV. Ya. Ya, kalau kayak Surat Kabar itu bukan dianggap saingan karena ratingnya masih bagus radio. Ya, Jadi pendengar radio itu masih lebih banyak daripada pembaca koran atau pembaca tabloid. Itu seperti itu. Kalau pembaca tabloid atau pembaca koran itu bisa dikotak-kotakan, Kang. Jadi golongan the have aja sih yang membaca koran dan baca surat kabar seperti itu. Tapi kalau radio itu general banget dari golongan A sampai golongan D itu semua dengerin radio dan alat informasi satu-satunya, alat untuk cari hiburan satu-satunya pada era itu adalah radio. Aku sepakat sih. Ya. Karena aku orang radio. Ya. Coba kalau aku orang cetak. Beda lagi ceritanya. Beda cerita. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya kita bukan bersaing lagi dengan sesama radio, tapi kita bukan bersaing lagi dengan TV. Sekarang saingan kita terberat adalah sosial media atau sosmed seperti itu. Nah, ini kan kalau Mas Baim udah nggak aktif ya di radio ya? Dari tahun 2021 tidak 2021. aktif. Baru kemarin sore Dari dong. kemarin ya, tapi circle-nya ya masih berbau-bau radio juga kan. Oh, iya Sampai sih. sekarang. Ya sih, postingannya masih foto-foto sama penyiar lama gitu ya. Penyiar-penyiar kawak semua. Waduh. Bersyukur sih. Masih punya circle. Ya masih punya circle dan sekarang malah apa ya ibarat Suaranya laku berat gitu ya. jadi makin banyak punya bendera begitu. Iya benar. Warna-warni benderanya kan jadi. Oke, ya ini dia tantangan dari PRSSNI. Karena kan kalau PRSSNI ini kan mereka swasta. Yap. Apa sih sebenarnya yang membuat radio-radio swasta itu kok satu demi satu tumbang itu, problemnya apa yang sekarang? Biasanya manajemen yang pertama, manajemen tidak mengikuti perkembangan atau memang dia tidak bisa memanajemen dengan baik. Artinya pendapatan dan pengeluaran itu benar-benar tidak seimbang ya. Suaranya kecil Pak. Halo. Suaranya kecil. Ya udah. Hello. Biasanya dari manajemen sendiri itu sendiri, jadi mungkin salah satunya atau mungkin faktor lain. Misalnya memang sudah tidak mau mengurusi lagi, sudah tidak capek. mau ribet dengan ini itu karena memang sudah tergilas dengan sosial media dan dia menyerah diri. Artinya bendera putih ya dikibarkan. Ya ampun, kasihan ya. Seperti itu biasanya. Tapi kalau radio yang masih eksis itu masih berjuang, masih punya semangat yang luar biasa dengan manajemen yang pastinya mengikuti zaman sekarang. Karena manajemen sekarang dan manajemen dulu tuh beda sekali. Dimana kalau manajemen radio sekarang itu harus mau mengikuti pasar sekarang. Dimana pasar radio sekarang itu adalah istilahnya seperti era-era kayak digital ya. yang sekiranya bisa mengimbangi arus digitalitas yang begitu deras sekali. Oke. Kenceng suara saya? kenceng. Tapi agak pelan. Pelan ya? Iya. Iya karena aku pakai Deep voice. Deep voice. Deep voice. Jadi ini ya, menyesuaikan. Iya, mantan. Beda cerita soalnya, beda channel juga. Oh iya, beda channel. Iya ya, biasanya Kalau kan di rame. sebelah ya Sini kan, rame. ya seperti inilah. Oh. Aduh. Biar kaget pendengarnya gitu. Tapi gini, ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya ketika kita ngomongin soal peran radio sebagai media informasi di era itu. Masihkah tagline itu atau jargon bahwa radio sebagai media informasi yang sangat murah dan itu cepat dan lebih efektif itu masih berlaku di era sekarang? Kalau cepat murahnya iya, efektifnya tuh patut dipertanyakan. Karena zaman sekarang kita tidak bisa memungkiri lagi bahwasanya saya sendiri ya kan, anak saya 2. Ya. Taulah bapaknya tuh dulu kerja di radio. Kamu ngerti radio nggak, Le? Ya ngerti ya. Pernah dengerin radio? Tidak. Lah itu mungkin nih dalam tanda kutip ya, kurang efektifnya di situ. Masih mendingan anakku tak kenalin radio. Jadi tahu.
Mungkin beda generasi aja sih pada posisinya. Yep. Mungkin generasi yang ditanyakan generasi yang Z ya, dimana mereka lebih cenderung ke sosial media. Tapi Yeah. kalau untuk generasi yang kayak di Sebelum luar Z. itu atau sebelum Z, pasti dia akan mengerti dan akan fokus di radio. Di radio, Beruntung ya. sekali loh di Pekalongan tuh radio masih bisa didengar banyak orang Ya, karena betul. ada konveksian, ada batikan Iya betul. dan lain-lain. Karena animo dari masyarakat yang seperti itu bisa Yep. bisa dideteksi ya dengan radio-radio yang istilahnya menyiarkan lagu-lagu dangdut di siang hari ketika dia masih Lagu bekerja. India juga. Ya, India salah satu presentasinya ada, tapi yang lebih gencar lagi kalau jam-jam siang tuh mereka lebih suka ke dangdutnya Iya sih. karena pantura mungkin Kang. Ya Pantura itu kan lekat dengan kesan tarlingannya gitu ya. Dengan dangdutannya seperti itu. Dangdutnya, betul. Jadi jangan berharap kalau misalnya kita bikin radio di Pekalongan atau di wilayah Pekalongan dan sekitarnya nggak pakai acara dangdutan, tunggu saja. Jadi saya salut ya untuk Kota Batik yang akhirnya mau Masuk menyiarkan juga ya. dangdut itu sangat surprise sekali. Karena saya beberapa kali pergi ke Jakarta dulu ketika masih aktif, itu pasti ditanya. Ketika ketemu sama klien ditanya, Mas muter dangdut nggak? Muter. Alhamdulillah kalau muter berarti saya bisa nanti kita bisa kerjasama. Kalau jawabannya tidak, mungkin susah karena ya itu tadi faktornya karena kita ada di wilayah Pantura yang notabene itu adalah dangdutan. Ketika kita naik bis dari Jakarta pulang ke Pekalongan, pasti yang diputar adalah lagu dangdut. Ya, Iya kan? sepakat sih. Betul kan Pak? Betul. Betul. Oke, saya bergeser ke Bung Dirham. Siap. Wah, ini kan RKB. Dulu ketika yang saya tahu tahun 2000 berapa ya berarti ya, mulai format berita full itu 9 ya. 2008 ya. Nah, itu kan kenceng banget tuh. Iya. Iya kan? Ini luar biasa. Terus kemudian dengan era yang sekarang agaknya mulai bergeser nih, ada perubahan-perubahan. Nah, itu apa pertimbangan kemudian menjadi ada sedikit perubahan gitu? Ya, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kalau kita ini ikan di dalam satu kolam itu digitalisasi itu airnya. Jadi mau ndak mau kita harus ikut beradaptasi. Tapi pergeseran itu terjadi di semua lini ya, tidak hanya di media radio, bahkan media cetak pun sekarang dia bikin website yang kadang live kayak TV gitu kan. Dia punya wartawan yang liputan langsung, kanal YouTube-nya dimainkan, itu terjadi juga gitu. Nah, pergeseran itu kita rasakan mungkin eranya 2017 ya, kenceng-kencengnya itu. Dan yang membuat kenapa kita harus mau ndak mau harus mengikuti. Dan kemarin kita mengikuti satu semacam workshop ya dari Persada ID Persatuan Radio TV Publik Daerah yang temanya itu tentang digitalisasi. Nah, kita ini kalau sekarang tidak mulai menyasar ke generasi Z, itu kita tidak akan pernah bisa untuk kita berharap bisa bertahan sampai misalnya 10 tahun ke depan lah, jangan terlalu jauh lagi. Karena dari survei yang tahun 2021 itu terjadi sebuah lonjakan dari pendengar radio, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tadi Mas Baim cerita anaknya tahu tapi tidak pernah mendengarkan. Nah, sekarang berarti bentuknya suara itu harus kita kemas atau kontennya kita buat. Menurut saya ada dua. Yang pertama, kita jalur MP3 itu bisa menggunakan Spotify, Joox, karena di sana juga meningkat juga. Jadi pendengarnya itu surveinya dari sana juga ternyata. Betul. Oh, ini ada sesuatu yang baru. Makanya nanti kita kalau bikin tentang liputan jurnalisme ya ataupun layanan publik itu kemasannya harus pakai
ke arah sana juga. Sehingga generasi Z itu tidak selalu tertinggal. Bahkan kita punya satu acara yang khusus untuk generasi Z, yaitu Youth Speak Up ya. Itu ya acara baru kita. Dan ini akan berkembang terus ya. Jadi kalau kita sekarang masih merasa jumawa dengan analog, ya, maka kita bisa berhitung apakah 5 tahun ke depan itu kita masih bisa survive gitu. Karena pasti dalam 5 tahun itu akan terjadi evolusi baru ke arah yang berbeda. Tentu ada pendengar-pendengar baru yang mungkin tipikalnya berbeda dengan yang sekarang. Otomatis. Oke lah, kita kemarin juga mengalami satu masalah ketika pemancar kita terganggu. Ternyata ketika siaran dengan menggunakan radio internet juga pendengarnya agak berkurang ya. Tapi justru konvensionalnya atau analognya masih tinggi. Tapi ini sekarang ya, kita tidak akan bisa tahu 5 tahun ke depan jenis pendengarnya yang model baru itu seperti apa. Tidak bisa ditebak ya, Mas? Belum bisa ditebak karena kita akan melihat perkembangan teknologi juga gitu. Jadi saya kira itu, jadi tetap harus mengikuti dengan menampilkan satu yang baru. Saya lihat kemarin radio Prambors ya. Prambors itu sampai menembus angka 2 juta di tahun 2021 itu di saat Covid. Ya, mereka survive-nya apa? Dia ternyata bikin di konten kayak gitu. podcast. Jadi dia orang dengerin itu bisa sambil dia chat apa, terus mengerjakan apa. Jadi dengan menggunakan smartphone itu dia sambil bisa mendengarkan acaranya Prambors, dan itu bisa karena itu pakai survei Nielsen. AC Nielsen sehingga validitasnya cukup tinggi. Jadi pendengar baru memang bermunculan dengan adanya digitalisasi ini, tapi bentuknya yang berbeda. Tidak lagi konvensional. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita. Bagaimana kita untuk mempertahankan eksistensi dari radio. Artinya saat kita sekarang sudah nggak pakai antena loh. Iya, RKB sudah nggak pakai antena. Jadi kalau ada petir nggak turun ya? Nggak turun. Dulu selalu turun. Waduh, spot canggih juga nih. Nah, ini sekarang udah nggak pakai antena, jadi mudah-mudahan nggak yang di sana juga antena kita yang di sana aman gitu. Saya kira itu. Oke, nah ini dia. Ini menarik ya. Mungkin LPPL Radio Kota Batik agak lumayan nggak terlalu bermasalah dengan alih wahana seperti itu, karena disokong oleh APBD. Itu harus diakui loh ya. Nah, bagaimana dengan radio swasta lewat PRSSNI? Apa yang karena kan kemarin menarik tuh pas rapat rapat kerja musyawarah daerah ya, Musda di Jawa Tengah itu ya. Tengah Jawa Tengah. Itu kan menarik. Tagline-nya yang bikin seru sih, radio masih didengar gitu. Sampai situ ya? Iya. Itu kan rasanya kok pesimis banget sih. Ini pesimis apa optimis sih sebenarnya gitu loh. Waktu itu memang ada yang komplain dengan tagline yang seperti itu karena radio masih didengar, kayak kasihan banget ya. Harusnya radio tetap didengar. Itu lebih membanggakan. Tinggal tanda bacanya aja Pak. Kalau tanda bacanya tanda tanya ya berarti dipertanyakan. Itu dia benar-benar. Diperjelas itu. Iya, kalau tanda bacanya pakai tanda pentung itu berarti ya itu benar-benar keyakinan yang luar biasa. Betul. Itu tidak tanda bacanya. Adanya tanda kutip tapi artinya kan masih menjadi tanda tanya. Masih didengar. Tapi memang ada kadang ada tempat-tempat yang black spot ya. Iya, black spot. Misalnya di pegunungan susah. Itu agak susah. Tapi ada juga radio yang bisa terobos itu, yang memang harus menggunakan radio. Jadi mau nggak mau masih jadi kalau saya lihat di teman-teman di Merapi
mereka masih mengandalkan radio. Untuk Hmm. bisa memberikan informasi tentang suatu kondisi atau keadaan di saat itu yang misalnya mengandung unsur bahaya itu bisa disampaikan ke seluruh masyarakat, dan itu masih punya eksistensi yang tinggi. Nah, cuman sayang waktu yang begitu adalah radio komunitas, bukan radio komersil ya. Nah ini dia radio Tantangannya, Pak. komersil itu. Tantangannya sebagai radio PRSI harus bisa menjadikan radio ini ke klien ya, agar bisa dipercaya, meyakinkan bahwa radio tetap didengar bagaimanapun stasiunnya. Yang namanya radio swasta harus bisa dipercaya sama klien-klien, yang sehingga kita bisa mendapatkan iklan-iklan itu tadi. Dan tantangannya juga harus mengikuti arus yang sekarang sedang memang mewabah. Contohnya radio kesehatan ya, di mana kita harus bisa produktif juga dengan berbagai macam produk, yang kemudian itu salah satu pendapatan yang harus benar-benar ada di radio. Itu tantangannya seperti itu. Harus Untuk percaya, menopang ya, Pak. untuk menopang. Iya. Masuk. Kepercayaan sama klien tuh harus nomor satu. Oke, bagus Sekarang tuh. di kita ada radio yang ya karena biaya tinggi akhirnya siarannya itu tidak, kalau dulu kan sampai pukul 12 rata-rata ya. Ya, rata-rata. Sekarang bahkan sebelum pukul 12 itu Ada yang sudah turun. akhirnya turun karena biaya listriknya juga tinggi ya, Lumayan tinggi Mas. ya. Tapi kalau di tempat saya wajib 24 jam. Jadi apapun yang Terjadi. terjadi 24 jam. nanti seperti apa caranya harus 24 jam, karena nilai dengar dari pendengar tuh kata dari grup saya itu lebih tinggi di malam hari, karena orang-orang yang sasaran kita adalah sasaran orang-orang yang lagi nggak enak badan, lagi sakit, mereka tuh tidurnya susah. Makanya dengan mendengarkan radio dia akan mendapatkan hiburan, apalagi di malam itu kita gejot dengan lagu-lagu ataupun produk-produk kesehatan yang sekiranya sangat tepat sekali buat mereka. 24 jam. 24 Yang jam. penting PL-nya jangan mati. Itu dia. Nah ini menarik sebenarnya. Sebenarnya mana sih genre yang lebih tepat untuk masyarakat Pekalongan? Radio hiburan atau radio informasi atau yang dua-duanya dikombin? Nah, Itu siap. Senjap saya atau terserah mana yang kalau saya harus ada berita, ada informasi, ada hiburan, karena itu salah satu kewajiban ya dari KPI juga, bahwa radio harus mempunyai konten-konten berita ataupun informasi, tidak hanya hiburan melulu. Jadi kalau justru hiburan saja itu dipertanyakan, edukasinya di mana gitu. Karena aturannya ada ya? nggak ada edukasi, hanya hiburan saja itu sangat dipertanyakan. Maka dari itu kalau di radio bisa tidak menyiarkan berita ataupun relay atau apapun itu sangat disayangkan sekali. Oke. Sepakat sih, Pak. Iya. Sepakat ya? Masuk. Cuma jadi gini, mungkin bisa kita kemas lagi, kita combine antara hiburan dengan informasi, tapi benar-benar yang informasinya yang soft begitu. Ya. Kalau yang Kasar hard ya. biasanya untuk pendengar Pekalongan itu malah merasa jengah. Ki opo sih kan kayak gitu. Sama. Saya juga yang baca juga dia. Kadang Kalau merasa konsepnya berita mungkin orang akan beda pendengar. Ya. Jadi saya percaya kalau Beda pendengar segmen. di Pekalongan tuh dia memilih-milih mana radio yang sekiranya tepat di telinga Ya. dia. Kalau dia emang suka yang berita kayak di RKB ini, mungkin condongnya ke RKB terus. Iya, Tapi kalau betul. emang ada sedikit hiburan, terus informasinya yang soft-soft, mungkin di channel yang lain. gitu ya. Lebih banyak mana sih kalau di Pekalongan itu radio hiburan dengan radio informasi? Oke, sama sih hiburan di informasi sama sebenarnya. Sama ya. Iya. Oke, ke Bung Dirham deh sekarang. Nah, ini nih. Gimana nih menanggapi yang tadi? Iya, kalau saya maksudnya kalau kita kan kenapa kita pada waktu itu memilih informasi itu kan berdasarkan survei juga gitu ya, survei ke lapangan, orang-orang mengisi kuesioner, dari sekian ribu orang yang mengisi kuesioner itu pilihannya yang pertama adalah informasi lokal. Ya. Terus pada waktu itu kita
murni kebanyakan radio hiburan lah. Ada mungkin sama seperti yang lain, tapi ketika kita ada undang-undang keterbukaan informasi publik atau KIP, itu kita maka kembali ke yang utama sebenarnya dari kita itu adalah layanan publiknya, bagaimana kita melayani orang yang tiba-tiba listriknya padam di satu tempat gitu. yang belum ada pemberitahuan dari pihak PLN misalnya. Ya, Nah, betul. kalau Betul. saya pikir itu penting gitu, yang belum tergarap oleh Media lain. radio lain, dan kita memang tidak pengen ya bersaing terbuka dengan swasta. Jadi kita punya link yang bisa kita garap Yep. gitu. Nah, sekarang mungkin kalau kita bandingkan dengan radio RKB awal-awal itu kan pure serius gitu. Iya. Nah, sekarang udah mulai Melunak digeser, ya. melunak, ada orang butuh hiburan. Yeah. Kalau dulu mungkin hanya malam Senin, tapi sekarang kita malam malam ya. Selasa ada wedangan, malam Rabu juga, terus ada classic rock, ada termuda, ada Christmas Mania ya. LMI. Itu yang kita masih sebenarnya ya mungkin prosentasenya kalau kita 60% masih informasi lah. Tapi 40% sudah mulai mengarah ke ada hiburannya. Tapi ya hiburan yang mungkin dalam kemasan yang berbeda mungkin. Oke, Bung Diram, saya potong sebentar karena kita akan menyimak informasi dari Harisma, kawan kita reporter Radio Kota Batik yang akan menginformasikan hasil dari razia atau operasi Candi ya, yang akan disampaikan oleh Harisma melalui sambungan telepon di Live Report. Saatnya Anda ikuti laporan informasi dari reporter kami di Live Report. Harisma. Ya, Ribu dan juga kawan, sebanyak 101 kendaraan bermotor berkenal potbrong dirazia jajaran Satlantas Polres Pekalongan Kota bersama instansi terkait. Razia ini kawan dilakukan dalam rangka cipta kondisi menjelang operasi Mantap Brata dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendukung Jateng Zero Kenal Potbrong yang digalakan Dirlantas Polda Jateng di beberapa wilayah di Kota Pekalongan. Kasatlantas Polres Pekalongan Kota AKP Koyimatur Rahman mengatakan bahwa seluruh motor berkenal potbrong diamankan di Mako Satlantas setempat hingga pemiliknya dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah. Kasatlantas mengimbau kepada pengendara motor untuk dapat menggunakan knalpot standar dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Pihaknya juga menegaskan ke depan jika masih ditemukan pengendara yang menggunakan knalpot brong, maka dirinya tidak akan segan untuk melakukan penindakan. Demikian kawan reporter Karisma melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Harisma. Informasinya itu tadi informasi dari Harisma seputar setelah hasil operasi yang dilaksanakan oleh Polres Pekalongan Kota, yang saat ini Satlantas Polres Pekalongan Kota berhasil merazia 101 motor dengan knalpot brong. Dan kita akan lanjutkan lagi nanti setelah yang satu ini. Baru saja Anda ikuti Live Report bersama reporter Radio Kota Batik. Ya, perjalanan Halo Kota Batik masih kita lanjutkan, terutama di talk show layanan publik, dan ada kawan-kawan dari PRSSNI, PC Pekalongan, Tegal, dan juga ada Direktur Operasional APP Radio Kota Batik. Kita masih ngobrol tentang peran radio di era digital untuk Kota Pekalongan. Ada WA yang sudah masuk bergabung di 085542912 dari Yanti di Setono. Selamat siang Kang Ribut dan juga semua narasumber. Di era digitalisasi ternyata masih banyak loh anak muda yang pengen jadi penyiar. Apa ya? Nggak bercanda lah. Ini bercanda beneran ya nih. Di era sekarang itu ya. Tapi kayaknya karena fitnah ini. Iya kan? Iya kan? Tapi siapa tahu ini beneran gitu kan. Karena ini
masyarakat yang tanya nih. Amazing ini. Tapi karena sekarang radio sudah jarang juga, kecuali radio yang sudah punya live streaming seperti radio-radio besar di Jakarta. Nah, jadi kita bingung nih mau belajar dari mana katanya. Ini peluang nih sebenarnya buat PRSSNI. Secara organisasi, secara manajemen perusahaan nggak tahu saya. Ada loh ternyata. Nah, gimana nih cara menyikapi yang seperti ini? Baik, terima kasih untuk siapa tadi? Yanti. Mbak Yanti ya. Terima kasih sudah mau feeling sama radio gitu ya. Terima kasih karena masih muda tapi ingin jadi penyiar. Itu kalau era dulu sih itu sangat antusias sekali. Oh iya. Dulu kalau daftar penyiar tuh sampai ratusan gitu loh. Betul. Ratusan. Jadi lebih banyak antusiasnya. Tapi sekarang serinya waktu paling 20 itu aja kadang nggak serius, Mas. Iya. Ketika dia udah diundang, udah dipanggil, akhirnya dia menggelinding sendiri karena ternyata radio itu seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasinya gitu ya. Tapi kalaupun hal itu saya sebagai yang pengelola radio juga tidak langsung pesimis ya. Pasti ada orang satu istilahnya ya, orang yang sungguh-sungguh untuk menjadi penyiar, dan itu salah satunya juga saya sudah punya gitu. Intinya dari sekian banyak cerita yang kelam, yang menyedihkan itu, ada orang yang saya temukan itu adalah yang saya inginkan seperti itu. Jadi thank you banget Mbak Yanti ya, yang pingin Amazing punya, banget. amazing. Mungkin bisa di spill. Bisa langsung masukkan lamaran. Mbak Yanti silakan. Bisa silakan di spill aja. Di spill ya. Nggak Gimana? apa-apa. Ya nggak masalah. Loh ini kan LPPL. Oke, LPPL jadi kan kalau pingin wadah. siaran atau pingin latihan atau pingin tahu tentang dunia podcast secara lembaga swasta gitu ya, Mbak Yanti bisa datang ke Radio Thomson Pekalongan, Jalan Rajendra Sudirman nomor 20A Pekalongan, ketemu saya Randy Irawan. Pokoknya semua ya. Itu aja sih, Samping Mbak SMP Yanti. 13 Pekalongan. Samping SMP Samping 13 SMP Pekalongan. 13. Temannya Mbak Oke. Baiman. Atau mau belajar ke sini juga boleh. Nggak mau kalah dong kita. Iya dah. Ya sebenarnya kan kayak gini Kang Ribut ya. Kalau radio itu kayak sekolahan juga sih. Iya. Ya. Iya, Kadang-kadang iya, benar, kita benar. kebentur di merek yang tertera di radio atau di sekolahnya. Padahal sih kalau menurut saya, karena saya juga punya salah satu penyiar yang akhirnya bisa melanglang buana sampai ke mana-mana. Saya dulu cuma bilang, jadi gini, kalau kamu pengen belajar siaran tuh nggak usah lihat radio mananya. Ya. Karena kita intinya sama. Mereka siaran pakai mic, kita juga pakai mic, ya kan? Mereka muter lagunya Peter Pan, kita juga muter lagunya Peter Pan. Itu tergantung dari etikat kita. Betul. Kepengen jadi radioman tenanan atau yang mau sekedar numpang lewat saja. Sama halnya ketika kita sekolah kan, walaupun mungkin kita di sekolah yang dalam tanda kutip Favorit lah. kurang favorit, tapi kalau kurang kita favorit, punya etos kerja yang Ya. etos belajar yang luar biasa, insya Allah akan bisa lulus dengan nilai yang bagus kan, bahkan mungkin bisa cum laude kan seperti itu. Bahkan bisa menyaingi dari kampus-kampus besar. Betul. Gitu. Iya, saya selalu sepakat itu kayak gitu tuh. Saya selalu ngomong bahwa ya kamu jangan pesimis, kamu meskipun kuliah di kampus kecil, Ya, kualitas kamu ketika lulus itu ditandingkan dengan UGM nggak kalah kok. betul. Itu. Oke, itu. Tapi ini fenomena menarik loh. Ada ya, masih ada. Percaya nggak sih yang dinyatakan Mbak Yanti gitu? Percaya sih. Percaya. Kalau saya percaya, masih ada. Ibarat 1 banding berapa gitu loh. Nah ini satunya. Walaupun mungkin sesulit nyari jarum di lautan, istilahnya seperti itu. Tapi masih ada, Mas, Masih benar. ada, saya yakin itu karena namanya jiwa seni. Itu seninya kan kadang orang beda-beda ya. Ya, Ada betul. yang seni di konten, ternyata dia tumbuhnya seni di Yep. bagian kayak jadi penyiar. Masih ada. Jadi kayak apa ya istilahnya, silsilahnya penyiar dulu tuh sampai sekarang masih terus berlanjut seperti itu. Iya ya. Iya ya, benar juga ya. Oke, nah ini menarik nih. Dari pertanyaan Mbak Yanti, sebenarnya bisa nggak LPPL Radio Kota Batik memfasilitasi begitu? Iya, bisa. Sangat Harus bisa. Misalnya kita bikin workshop di satu tempat, ya, dengan kayak kita dulu kemarin di Taman Baca Anak ini, tapi mungkin konsepnya yang berbeda ya, khusus untuk yang mungkin usia-usia pelajar, ya, SMA paling enggak, atau mahasiswa yang mau belajar tentang radio, tentang
jurnalistik radio, tentang bikin konten untuk radio, mungkin kita bisa membuka semacam workshop ya. Kita dulu kan pernah ada program Radio Kota Batik Goes to School, mungkin kita perlu hidupkan lagi. Ini memang cita-cita saya ya. Cuma kita memang masih berhitung dulu kalau kita beberapa waktu lalu berhitung personil, nah sekarang sudah banyak personil, mungkin kita bisa nanti kita mulailah. Radio kita Goes to School. Radio Di Goes stand to up School. nebeng ya. Boleh. Kan kampanye radio kan? Iya. Kampanye Iya. dari masing-masing radio kan. Artinya kita kampanye dengan ke generasi Z bahwa inilah radio. Radio itu Iya. masih eksis dan Nanti masih jadi salah satu narasumbernya, Pak. Iya. Dari Tapi sisi berarti ya maksudnya ya kita kerja sosial berarti. Yap. kampanye radio. kampanye radio. Kampanye radio. Ya, Iya kita nih. perlu bergandengan tangan ya, mungkin PRSSNI dengan LPPL ya. Betul. Iya. Suatu ketika kita bikin pelatihan jurnalistik dengan orang yang teman-teman kita yang muda gitu. Mungkin Mas Ribu jadi pemateri atau mungkin ente yang jadi materi terus dari yang sini ada yang lokal ikut ya. juga gitu. Jadi saling mungkin Melengkapi. bisa kolaborasi. Kalau masalah tempat mungkin kita bisa inilah bisa kita sediakan. Intinya kampanye radio sih saya lebih mentebalkan bahwa Iya. itu salah satu Iya. kampanye radio kemanapun Berubah tagline yang tadi ya, Pak. tempatnya. Radio tetap didengar. Radio Jangan masih Pak, jangan pakai tanda tanya, tapi didengar. pakai tanda seru. Masih dengar tuh kayak kasihan masih didengar. Nah, iya, makanya itu rame tuh Iya, kalau di sekarang grup. kan Iya. mungkin berjuta telinga ya. Iya. Tapi Satu suara apakah berjuta masih- telinga. satu suara berjuta telinga. Apakah itu masih akan bertahan hingga misalnya 3 atau 2 tahun lagi? Nanti mungkin bergeser Mas, Iya, beribu telinga. makanya. Kalau sekarang berjuta mungkin 2 atau 3 tahun lagi akan jadi Pesimis ribuan. banget sih ini. Harus Enggak sih. ada upaya bersama dari Yap. kita Tetap. untuk bisa menjangkau generasi-generasi yang baru-baru ini, Iya. generasi Z, bahkan di bawahnya kalau perlu persiapan supaya nanti kita bisa sama-sama bertahan Kampanye sepanjang masa. sepanjang Betul. masa. Iya. Radio sepanjang masa. Wah, mantap, mania. Oke, ada lagi WA dari Pak Yono di Medono. Selamat siang Pak Yono. Apakah Selamat siang, Pak ada Yono. upaya yang dilakukan oleh radio swasta? Ini radio swasta ini ya, Iya. untuk bertahan di era digitalisasi. Apa nih upayanya supaya bisa bertahan? Tadi sudah dijawab kayaknya ya, Pak. Upaya sudah. mengikuti sekarang seperti ada main sosial media, terus juga harus meyakinkan klien bahwa radio masih dengar dengan upaya-upaya tadi ya. Karena klien sekarang tuh melihat dari sosial media juga. Iya, benar, benar. Followersnya. Karena mereka pengiklan kadang juga ada di sosial media. Jadi kepercayaan mereka lebih ke sosial media dulu, Iya. terus baru lihat radionya. Betul. Seperti itu. Paling tidak sosial media sebagai profiling. Ya. Jadi gini Kang, kebetulan kan kayak saya jadi bridgingnya juga antara klien dengan radio kan. Saya lepas dari orang radio, saya lepas, kemudian saya coba menjadi jembatan untuk mempertemukan antara klien dengan Iya. dengan radio. Nah itu memang benar, sekarang itu radio dituntut harus mau nggak mau itu harus kencang juga di sosmednya. Bahkan ada segmen ya radio dijadikan dapur saja untuk ngolahnya, tapi eksekusi dan ultimatumnya itu di media sosial sosial media itu ya. seperti itu. Sampai segitu ya. Ya karena ya kebetulan hari ini juga masih ngoper sana ngoper sini ya Pak. Nah itu jadi kita ngirim apapun materi itu mereka akan minta benefit selain kita tayangkan di radio melalui frekuensi, melalui gelombang, itu juga mereka minta Mau di-share juga atau diposting juga di sosial media. Betul sih. Emang sekarang klien Seperti mintanya itu gitu. semua. Emang. Mereka kadang minta short, Ya, reel, itu betul. Jadi Dan itu ada semacam apa ya kayak aturan mereka bahwa setiap kali mereka tanya ke saya pasti mereka tanya, Mas Radio X misalnya ya, Radio Thompson di Pekalongan itu sosial medianya jalan nggak Mas? Itu pasti akan diikutkan seperti itu pertanyaannya. Dia Betul, dicek betul. sendiri Yep. tentang keberadaannya. Tapi jalan nggak, Thompson? Oh pasti. Itu kan jalan. juga sih, Iya upaya sih. juga kan. Kalau nggak jalan kan ya gimana mau bisa hidup. Itu kan Thompson. Radio-radio lain. Radio lain ada yang jalan, Ada yang tidak. ada yang enggak.
saya lihatnya kan aku juga kadang stalking juga sama radio sebelah gitu. Kapan dia terakhir posting? Kalau dia terakhir lama sekali berarti ada apa dengan dengan sosmednya gitu. Dan baru kemarin ya Pak ada kejadian kan, saya yang di ultimatum dikejar-kejar terus karena ada 2 radio yang nggak saya sebut namanya, kebetulan bukan di Pekalongan sih, ada di luar Pekalongan itu yang akhirnya ngeganjal jadi batu sandungan bagi radio lain untuk kelancaran administrasi dibayarnya iklan. Karena ada 2 radio yang ternyata sosmednya itu rada-rada kacau. Agak hidup. Kurang aktif berarti ya. Jadi nomor 1 harus dilihat 3 jam yang lalu ini aktif banget, 2 jam yang lalu. Kalau tanggal 2 jam. Ya 1 Juli itu, waduh. Mending 1 Juli 2 Februari. Aduh. Itu kemana dia bikin? Untungnya itu bukan rekomendasi saya Kang. Jadi ada permintaan dari klien memang dituju untuk wilayah itu, silakan ke dunia aja masuk. Oke. Kalau itu rekomendasi saya kan mungkin akan berbeda cerita lagi kan. Terus gini, apa upaya PRS SNI ketika mengetahui yang seperti itu? Ketika misalkan nih ada radio yang ternyata medsosnya nggak jalan, ada nggak maintenance atau treatment dari Paling PRS dia SNI? ngasih tahu bahwa menjelaskan secara detail bahwa sekarang tuh radio harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak cuma Mungkin biasanya konvensional. radio yang seperti itu orang-orang lama, di mana orang-orang tersebut Iya sih. tidak tahu tentang dunia sosial media. Saya yakin itu orang-orang yang mungkin gaptek Peninggalan. lah, atau peninggalan. Jadi dia Generasi X. generasi yang lalu ya, Iya. yang lama. Yang ternina bubukan dengan kondisi radio pada saat itu gitu Pak. Jadi dia nggak begitu penting bahwa untuk sosmed seperti itu, dia tuh nggak mikir seperti itu. Iya. Paling dia ngasih tahu aja bahwa radio sekarang seperti ini, SDM-nya harus diganti dan lain-lain agar bisa mengikuti arus sekarang untuk radio di zaman sekarang. Gitu ya. Bagus lah. Artinya ada peran dari PRS SNI gitu loh. Ya memang PRS SNI kan nggak bisa jadi polisi. Ya kan yang bisa jadi polisi KPI. Sama Balmon. Kominfo ya. Iya. Oke, lagi ada yang WA lagi. Wah, rame juga ternyata siang hari ini. Mas Budi di Comal. Maaf Mas, kok sepertinya kenal bintang tamunya DJ radio yang dulunya namanya RCS FM yang sekarang Thompson. Gampang Indonesia loh. Emang bener orangnya ini gitu ya. Terus aku suka radio dari kecil. Dari zamannya kirim surat maupun wartel, sekarang jauh berbeda perkembangan zaman. Oh ini cuma cerita nih. Oke. Ada David di Tegalrejo juga. Ada nggak upaya untuk men-trigger minat anak muda menjadi penyiar radio? Nah ini. Ada. Pasti ada, harus ada. Apa tuh? Mungkin bisa dikasih embel-embel dari penyiar bisa jadi XXX seperti itu loh. Seperti yang mungkin yang saya alami sekarang gitu kan. Jadi saya tidak menafikan radio karena saya memang besar di radio dan akhirnya bisa jadi seperti sekarang ya karena saya orang radio, saya penyiar. Ya, dari jadi penyiar akhirnya jadi pengisi suara yang dalam tanda kutip mungkin bisa kesebutnya pengisi suara profesional begitu kan. Itu ya berawal dari siaran juga, dari bercuap-cuap di radio. Iya Intinya endingnya happy gitu loh kalau jadi Happy penyiar ending. tuh. Oh Happy iya, endingnya. happy banget. Happy banget karena dia sudah punya kemampuan, skill ngomong. Nah, skill ngomong ini penting banget untuk jadi konten kreator yuk bisa, MC, untuk menjadi MC bisa, presenter TV, marketing juga bisa. Apalagi. public speaking yang sekiranya itu bisa karena sumber dari profesi-profesi tadi adalah yaitu tadi penyiar. Dengan modal suara. Di profesi itu lebih besar kadang ya. Iya. Peluangnya besar. Jadi kalau sudah pinter ngomong kayak penyiar tuh enak banget. Misal live di media kan dicari kan itu banyak sekali tuh yang pinter live, host gitu. Iya, benar. TikTok itu banyakan tuh. Mantan-mantan penyiar radio banyak tuh. Makanya kan kalau menjadi penyiar kan efek sampingnya banyak gitu. Banyak. Saya juga merasakan soalnya. Iya. Fenomenanya kan sekarang artis-artis kayak yang waktu zaman-zaman Covid itu mereka bikin konten semua. Iya. Termasuk Roma Irama bikin podcast juga. Ya. Ya walaupun sebenarnya tadinya podcast itu sempat nggak laku juga mas. Iya, Itu dulu sempat Awal-awal muncul awal-awal tenggelam, terus Tenggelam. akhirnya dampak dari Covid ini akhirnya mereka naik. ya Gitu kan. Tapi emang bener sih ya, menjadi penyiar radio itu punya peluang yang luas Luar biasa. banget. Contoh paling sederhana Warkop DKI. betul.
Mereka bertiga kan punya radio. Dari radio. Belum lagi Dari radio. generasinya Komeng. Iya, Komeng. Komeng. Terus Ulfa Dwiyanti, Ulfa, iya benar. Nugi, Dulu SK ya. SK, Radio SK, Suara Kejayaan, radio humor di Indonesia. Nah. Sekarang udah hilang tapi Mas. Hilang. Sekarang udah nggak humor soalnya ya, pusing soalnya. Sekarang Tapi yang paling ganti tragis lapor, Pak. adalah ketika radio BBC meninggalkan Indonesia Iya. ya. Iya. Tapi jauh sebelumnya Ranesi Radio Nederland siaran Indonesia Indonesia. itu juga sudah meninggalkan, tapi BBC baru yang terakhir. Tapi mereka masih Siaran. liputan tentang Indonesia. Ada kebetulan teman yang liputan. Aida. Saya juga kehilangan banget itu Mas, karena dulu ya saya kenal ada beberapa radio. Yang pertama RRI, kemudian radio lokal, ya kan, yang ada di Kota Pekalongan, terus satunya lagi BBC itu, jam 8 malam. Wah pasti bapak pasti nyetel itu BBC. Sama. Saya dulu Mas mendengar diajari Simba saya dengerin radio itu Sampai dari intronya, BBC, intro musiknya sekarang sama Australia dulu, masih ingat Mas. jam 5 itu. Saluran SW ya. Ya, oh ya SW ya. Iya benar. belum pakai FM tuh. Iya, SW Mas itu. SW, SW Shortwave. itu. Sampai Liuk-liuk. tahun 2000 berapa? 2000-an itu. Nggih. Iya. Nah, itu masih mungkin nggak ya SW digunakan lagi? Tergantung pemerintah. Regulasi ya? Regulasinya. Regulasi. Tapi di Amerika masih ada radio AM. Loh. Iya. Terus di Jogja kemarin saya Iya. lihat di Balai Pengembangan Media Radio dia kanalnya ini. AM juga. AM dan juga di streaming. Ya. Hmm. Itu yang terkenal di Jogja ada Mas. Konco Tani itu juga AM tapi AM ya. keren juga. Dan pendengarnya masih banyak kan Banyak. di Jogja. AM stereo kan juga ada kan? Ada. Sekarang. Ya emang sih dulu waktu kita bermigrasi ke FM, Amerika kan malah migrasi dari FM ke AM. Lebih banyak radio AM-nya dibanding Iya, FM. waktu Betul. itu. Karena mungkin jangkauannya lebih jauh. Kalau Betul. FM Ya, mungkin AM terbatas. bisa sampai dulu kita dengerin Bisa zaman nabrak gunung. Radio Muat apa? sih? Jepara. Iya, waktu Sandiwara Radio itu dulu masa kecil kita Iya, kan di Cirebon. bisa dengerin dari Cirebon. Di yang Cirebon. lebih dulu. Betul. Siarannya, iya kan? Serinya lebih dulu dibandingkan yang lokal, jadi ngerasa Ah. sangat nomor satu sekali. Iya. Kalau Oke. kita pikir juga kita harus apa ya? Pandai sekarang ya, untuk sekarang itu melihat segmen kan. Karena kan pasar itu selalu bergerak gitu kan. Berubah Mas, Terus pasti. ada satu radio yang disampaikan oleh KPID kemarin di Kendal itu, mereka justru kena di Kendal itu jalurnya adalah tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Mereka membuat liputan ataupun konten-konten mereka tentang Kendal ya, dan mereka mencoba meraih pasar dari orang-orang Kendal yang ada di luar negeri dan ternyata berhasil gitu. Nah, paling enggak sebenarnya lokal itu masih punya peluang besar. Jadi misalnya kita bikin dengan konten-konten kekinian tentang kuliner saja, hal-hal yang sepele yang setiap hari kita hadapi, itu mereka pasti akan ada rasa romantisme bagi orang-orang yang di luar Pekalongan yang melihat konten kita misalnya. Itu saya pikir masih menjadi peluang besar konten-konten lokal itu untuk kita tampilkan. Jadi yang kurang dari kita mungkin mengeksplorasinya. Misalnya bikin video lah 1 menit tentang Pekalongan. liputan Tauto yang legendaris ataupun yang makanan-makanan yang sekarang sudah mulai menghilang misalnya. Jajan pasar. Jajan pasar kecil itu pasti masih dicari orang. Ketika dia datang ke Pekalongan, lihat kontennya di punya Di radio misalnya. ini kan bisa jadi satu rujukan. Jadi konten lokal masih berpeluang besar jadi rujukan untuk terbukanya pasar yang lebih luas. Ayo ajar ngomong Kalongan, itu juga keren banget. Karena pas saya pulang ke kampung juga ada beberapa kalimat, beberapa kata yang sudah lama tidak Hilang, terdengar, ya? kemudian terdengar lagi. Kayak kata-kata rompes. Rompes. Rompes itu patah, tapi nggak sampai pril gitu loh. Itu namanya rompes. Hati-hati Pak D, itu bangkunya rompes. Oh iya rompes. Rompes. Baru denger aku kalau rompes. Rompes. Tarik selepi.
Selfie mau masih ingat, ya. masih ingat. Kampil. Kampil, masih kalau Yang itu. depepek tahu nggak sih? Hah? Depepek. Depepek masih depepek itu kan ada pokoknya ngono kayak lah. Ini tadi yang ngetahui suara saya. Selamat siang, terima kasih. Masih tahu ya suara saya di Indonesia. Iya, loh saya. Budi Comal tuh, radio di Batang yang adalah FM Thomson Batang yang dulu namanya Radio Aro FM katanya. Terus kemudian ini nih melalui YouTube RKB, RAF TV. Mau nanya nih bagaimana upaya detailnya yang bapak-bapak bilang harus kenceng di media sosial tuh maksudnya ngapain aja katanya. Gitu. Pingin detailnya. Harus kenceng di sosial media. Artinya Itu detailnya gimana? rajin posting, berkegiatan yang ada di radio itu bisa di-up juga di Sosial media. Mungkin kalau krunya banyak seperti di sini, mungkin ada drama-drama antara ketika mau bikin siaran radio, siaran berita gitu ya, produksi gitu ya. Mau jadi gatekeeper ketika mau ngomong tuh seperti apa itu bisa di-spill di sosial media agar mereka yang taunya cuman setelah jadinya saja itu biar lebih tahu prosesnya. Itu kan mungkin yang miss juga bisa kita tampilkan ya. Seperti kita nonton filmnya Jackie Chan kan adegan-adegan yang gagal tuh pasti diputer. BTS behind the scene gitu kalau istilah film. Bisa mengikuti tren sekarang ya. Kalau sekarangnya lagi musim bercanda gitu ya. Bercanda gitu. Edukasinya lebih diutamakan juga bisa. Dengan sekian banyak kru kan itu paling luar biasa. Nah, itu Mantap. dia. Mantap nih. Ini keren nih. Bisa nih kita terapin nih. Iya kan, di sini. Mas Ozi lagi dibikin editing apa gitu, tiba-tiba muncul bercanda gitu. Aku nggak bisa bayangin Ozi begitu. Iya. Apalagi harus macina gitu. Tapi saking bisa. Soalnya ada digital tracknya dulu ya. Aduh, ampun deh. Parmin deh. Gempar tuh langsung. Ozi. Track recordnya keren loh dulu ya. Langsung. Terus satu lagi dari mana nih? Pak Abbas di Comal. Siang Mas Ribu dan juga bintang tamu Abbas di Comal nih, sebenarnya ada nggak ya yang mengatur atau mengawasi frekuensi radio? Ada, kalau itu jelas. RKB, gini, frekuensi radio RKB ini kalau di Comal kadang tertutup radio lain. Kalau digeser radionya ke kanan, Berubah itu frekuensinya. ada pada saat ke kanan, ke kiri nggak ada gitu ya. Gitu ya. Terus gimana cara pengaturannya? Saya pendengar berat radio dari kecil, sering dengerin wayang kalau malam sampai pagi. Mantap. Bisa dilaporkan ke Balmon itu Pak. Itu wewenangnya ya? Balmon kan. Balmon bisa Monitor ya. Itu yang ngurus frekuensi dan lain sebagainya. Itu namanya Balmon. Itu bahkan ada kayak pelangnya di Pemalang kan. Radio Anda mengalami gangguan silakan hubungi. Saya masih punya fotonya kayaknya. Tapi jadi masalah itu radio lokal sana atau radio gelap ya, tanpa itu dia. cahaya gitu. Yang biasanya itu yang radio komunitas biasanya. Ya. Soalnya kalau radio tanpa cahaya ya itu memang mengganggu sekali. Tapi kalau radio lokal sana mungkin frekuensinya selisih berapa digit ya. Kayak di biasanya tempatku selisih 3 digit sama Batang. Jadi kalau di Batang saya agak-agak goyah nih kalau di Batang. Begitu pula kalau di Batang Gemas ini di sini juga agak goyah. Artinya belum ada regulasi baru ya untuk pengaturan frekuensi yang baru ya? Belum, dulu tahun berapa sih Pak terakhir? Terakhir itu 2000-an 4 gitu ya. 4 ya. Ganti. Iya kan? Nah, ini kan belum ada lagi. Padahal sudah penuh tuh. Yep. Saling nutup-nutupin. Kasihan juga sih. Oke, next pertanyaan ada dari Putri Indah di Karanganyar Tirto. Assalamualaikum Mas penyiar dan para narasumber yang terhormat. Berbicara tentang radio di era digital, menurutku radio harus dipertahankan karena radio sangat banyak manfaatnya, bisa untuk hiburan, bisa untuk bersosialisasi, bisa mendapatkan info penting untuk para penyiar radio. Itu sangat berjasa besar. Wih. Radio tanpa kuota. Yes. Bisa didengar kapan saja dan di mana saja. Betul, makanya modalnya cuma pakai baterai kalau misalnya kita ada di luar. Dan headset. Makanya aku tadi sudah ngomong tuh di awal jam 12 itu sebelum jenengan berdua hadir, saya sudah ngomongin bahwa radio itu adalah teknologi masa depan. Karena apa? Kita nggak tahu kan apakah sambungan internet itu akan bertahan sampai berapa lama?
Tapi ketika itu shutdown, siapa yang bisa menggantikan kalau bukan radio? Keren. Satu hari tanpa radio, wes. Iya. Konveksi pada kelenger. Itu, ya, nggak bunyi itu ya mesinnya. Mesin obras nggak bunyi, mesin jahit nggak bunyi. Karena ada selera manusia atau orang mendengarkan musik itu beda-beda. Ada yang dengan lost dengan musik. Ada yang nggak suka karena dalam hidupnya mungkin ada selingan di sela-sela musik itu. Kayak misalkan ada suara-suara penyiar ataupun iklan, itu ada yang semacam itu. Tapi kalau yang dia suka musik, ya pikir itu monoton karena tracknya akan sama sih ya, bolak-balik seperti itu. Oke, itu sudah pukul 2. Saya pengen nanya ini terakhir deh, pertanyaan saya terakhir. Kok harapan sih, kayaknya template banget ya harapannya. Oke, artinya masih optimis dengan radio? Pasti itu. Seoptimis apa? Seoptimis dengan apa ya istilahnya? Semangat kemerdekaan. Bung Karno. Pokoknya dalam hidup saya tuh kalau optimis harus benar-benar optimis. Seperti kita menginginkan sesuatu yang harus didapat. Oke. Semangatnya seperti itu. Yes. Oke, Bung Dirham, ada yang mau ditambahin? Iya, jadi kalau melihat era digitalisasi yang sekarang ini, pijakannya adalah apa yang kita perbuat hari ini adalah untuk masa depan. Yes. Jadi kita perlu sesuatu yang kita konsep yang mungkin dengan cara-cara kekinian ya, tapi karena kalau tidak kita lakukan itu, kita semakin tergeser. Saya pernah di satu kampus di Pekalongan, saya diajak sharing. Ternyata mereka pada pesimis waktu itu ya, tahun 2018 ke 2019 itu mereka pesimis untuk menjadi penyiar gitu, di kampus itu. Tapi mereka lebih lebih tertarik mereka untuk menjadi konten kreator. Nah, itu memang pilihan ya. Tapi paling tidak apa yang kita lakukan hari ini itu untuk masa depan. Nah, makanya jangan sampai kita salah langkah. Nanti ya optimis tapi perlu dipikirkan upaya untuk ke arah kedepannya itu loh. Seperti apa gitu ya. Jadi masa depan itu sesuatu yang tidak bisa kita lukiskan, tapi dengan paling tidak kita berpijak dari yang sebelumnya, kita akan tahu petanya masa depan itu kita ada di mana dan kita akan berbuat apa, dan apapun yang pernah menjadi inspirasi dari masa lalu ya, misalnya tentang kejayaan radio masa lalu, akankah itu bisa kita bisa kita modifikasi untuk sesuatu yang bisa kita hadirkan di masa depan gitu kan. Misalnya mungkin drama radio tapi bentuknya yang berbeda, yang pendek-pendek, nggak perlu lagi 30 menit ya. Karena sekarang instan ya sekarang. Iya, orang bosen 1 menit aja kadang di skip. Ya, di skip. Betul. Jadi itulah keyakinan boleh, tapi kita harus berpikir kreatif untuk bisa bertahan di era digital. Oke, yes. Ya pokoknya pintar-pintarnya kita menyikapi fenomena zaman dan bagaimana kita harus bisa membaca zaman ke depan itu akan seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman, kawan-kawan yang luar biasa ini, para senior yang luar biasa, ada dari PRSSNI dan juga ada bos kita di LPPL Radio Kota Batik. Pokoknya radio, pokoknya harus tetap jalan. Seperti kata Robbie Williams sebagai persembahan penutup di acara talk show pelayanan publik kita siang hari ini. Radio